bisa makin memanaskan isu besar yang terjadi. Sponsor utama Piala AFF 2024, yaitu Mitsubishi Motor, perusahaan otomotif asal Jepang, memutuskan mencabut seluruh dana sponsornya dari organisasi sepak bola abal-abal AFF sebagai konsekuensi Indonesia telah keluar dari turnamen Piala AFF bisa jadi kenyataan. Setelah Indonesia resmi keluar, antusiasme supporter pun merosot tajam. Semifinal yang seharusnya menjadi puncak kemeriahan justru terlihat sepi dan kurang mendapat perhatian. Hal ini juga berdampak langsung pada pemasaran turnamen, di mana media sosial yang sebelumnya penuh dengan postingan dan interaksi mengenai Piala AFF kini mendadak sepi. Kejadian ini tentu sangat mengkhawatirkan, terutama bagi penyelenggara turnamen yang mengandalkan pemasukan dari sponsor untuk kelancaran event tersebut. Pihak Mitsubishi Motors yang selama ini menjadi sponsor utama acara ini tentu bisa jadi tidak akan tinggal diam melihat situasi ini. Seiring dengan penurunan antusiasme yang tajam, bisa saja mereka memutuskan untuk menarik dukungan finansialnya. Langkah ini tentu menjadi pukulan berat bagi AFF yang bergantung pada dukungan sponsor besar seperti Mitsubishi. Selain merugikan secara finansial, hal ini juga dapat menurunkan citra AFF sebagai penyelenggara turnamen sepak bola terbesar di Asia Tenggara. Kerugian yang dialami tidak hanya terbatas pada aspek keuangan. Dengan berkurangnya exposure media dan penurunan minat dari publik, kemungkinan besar hadiah uang juara yang dijanjikan akan terancam gagal terwujud. Seiring dengan berkurangnya sponsor dan penurunan pemasukan, AFF bisa kesulitan untuk memenuhi komitmennya kepada tim yang berlaga. Bahkan, kemungkinan terburuk yang dapat terjadi adalah penghentian mendadak kompetisi, yang tentunya akan sangat merugikan bagi semua pihak yang terlibat, mulai dari pemain, pelatih, hingga penggemar yang telah menanti-nantikan turnamen ini. Dampak dari Indonesia yang keluar dari turnamen setelah kalah secara kontroversial dari Filipina dan penurunan dukungan sponsor ini jelas membuka perdebatan besar mengenai keberlanjutan Piala AFF di masa depan. Bisa jadi ini menjadi titik balik bagi AFF untuk lebih memperhatikan dinamika di dalam negeri dan menjaga hubungan baik dengan negara-negara partisipan. Terlebih dengan negara besar seperti Indonesia yang memiliki pengaruh besar terhadap popularitas turnamen ini. Jika masalah ini tidak segera ditangani dengan serius, Piala AFF 2024 bisa berisiko menjadi sejarah yang suram dalam dunia sepak bola Asia Tenggara. Mohon subscribe channel ini dulu, supaya gak ketinggalan berita terbaru Timnas Indonesia. Pemberitaan isu Indonesia keluar dari AFF semakin memanas dan tajam. Sampai ada media yang mengatakan 40 negara berbondong-bondong ikut campur soal kegaduhan ini. Posisi AFF jelas makin terpojokkan. Presiden AFF memutuskan mengundurkan diri karena skandal ini semakin parah. Jadi hal yang harus diputuskan. Apa yang sebenarnya terjadi? Temukan jawabannya hanya di sini. Akun media sosial @tebing tinggi video baru-baru ini memicu perdebatan dengan sebuah unggahan yang menyoroti perlakuan tidak adil yang diduga diterima oleh Timnas Indonesia U22 dalam ajang Piala AFF 2024. Akun ini berpendapat bahwa AFF tidak rela melihat Timnas Indonesia yang turun dengan skuad muda U22 lolos ke semifinal. Karena hal tersebut dianggap bisa menurunkan level turnamen yang seharusnya menjadi panggung bagi pemain senior. Menurut akun tersebut, Timnas Indonesia diduga mendapatkan perlakuan tidak adil dari beberapa wasit agar mereka tidak mendapatkan hasil maksimal. Sebagai contoh, saat menghadapi Laos, Marcelino Ferdinand menerima kartu merah yang dinilai tidak tepat. Selain itu, gol ketiga Laos dalam pertandingan tersebut diklaim sudah keluar lapangan sebelum akhirnya masuk ke gawang Timnas Indonesia yang dikawal Dava Fasya. Tidak hanya itu, dalam pertandingan melawan Filipina, wasit juga memberi kartu merah kepada Kapten Timnas Indonesia, Muhammad Ferrari, yang dianggap menyikut wajah Amani Aguinaldo, Kapten Filipina. Namun dalam siaran ulang, terlihat bahwa pergerakan Ferrari sangat minim dan hanya mengenai dada, bukan wajah seperti yang diputuskan oleh wasit.
Keputusan kontroversial lainnya datang ketika wasit asal Jepang memberi hadiah penalti kepada Filipina setelah Donitri Pamungkas dianggap melakukan handsball di kotak terlarang. Padahal dalam siaran ulang, bola tidak mengenai tangan Doni sama sekali. Keputusan penalti ini menjadi penentu kekalahan 0-1 timnas Indonesia, padahal jika pertandingan berakhir imbang, Indonesia akan melaju ke semifinal. Akun @tebingtinggivideo menyatakan memang harus diakui permainan timnas Indonesia biasa saja bahkan kurang baik di turnamen ini. Namun lihatlah di laga terakhir mulai dari kartu merah Ferrari kemudian pelanggaran pemain Filipina. Kartu saja pemain Filipina tidak kena dan puncaknya ketika Filipina mendapatkan penalti. Mereka menilai di sini pihak AFF benar-benar tidak ingin membiarkan Indonesia lolos semifinal karena bisa merusak citra mereka. Akun ini menutup unggahannya dengan pernyataan yang mengundang kontroversi, karena ini sudah seharusnya Indonesia keluar dari organisasi aneh AFF ini daripada dicurangi terus. Bagaimana menurut kalian? Apakah ada kejanggalan dalam pertandingan-pertandingan tersebut? Berikan pendapatmu di kolom komentar. Madam Pang, Ketua Federasi Sepak Bola Thailand, putuskan ikut keluar dari organisasi sampah AFF, mengikuti jejak PSSI dan Timnas Indonesia yang banyak diberitakan keluar dari AFF karena terang-terangan dicurangi wasit Jepang di laga terakhir Indonesia versus Filipina jadi indikasi kuat karena Madam Pang sangat dekat dengan Erick Thohir. Otomatis Thailand mundur dari semifinal AFF 2024, kompetisi kacau diragukan kelanjutannya atau tidakkah? Ini sangat menggemparkan. Ini alasan logis Thailand keluar dari AFF. Tonton video sampai selesai. Federasi Sepak Bola Thailand (FAT) memiliki posisi yang kuat di dunia sepak bola Asia dengan sejarah panjang dan prestasi gemilang di tingkat regional. Namun ada beberapa alasan yang dapat mendasari keputusan FAT untuk mempertimbangkan keluar dari Asosiasi Sepak Bola ASEAN (AFF). Meskipun keputusan semacam itu akan memiliki dampak besar baik bagi Thailand maupun bagi AFF, mari kita bahas beberapa alasan yang mungkin mendorong FAT untuk mengambil langkah drastis ini. Salah satu alasan penting yang mendorong FAT untuk keluar dari AFF adalah untuk memberi lebih banyak perhatian pada perkembangan liga domestik mereka. Liga sepak bola Thailand (Thai League) adalah salah satu liga yang paling berkembang di Asia Tenggara dengan banyak pemain asing berkualitas tinggi yang bergabung. Dengan fokus pada pengembangan liga domestik tanpa harus terikat dengan kalender pertandingan internasional yang padat di AFF, Thailand bisa lebih menekankan pada kualitas sepak bola lokal dan mengembangkan talenta mereka sendiri tanpa gangguan dari turnamen internasional yang terstruktur oleh AFF. Hubungan diplomatik antara Thailand dan beberapa negara ASEAN seperti Indonesia dan Malaysia terkadang dapat memengaruhi hubungan sepak bola antara negara-negara tersebut. Ketegangan politik atau diplomatik ini, meskipun tidak secara langsung memengaruhi performa tim nasional, dapat menciptakan ketegangan dalam kompetisi regional. Mengingat sejarah persaingan yang kadang terkontaminasi dengan isu-isu di luar lapangan, Thailand bisa memilih untuk menjauh dari AFF untuk menghindari dinamika negatif yang dapat mengganggu hubungan olahraga di kawasan.